Menurut Subagio tahun 2007, berbagi pengetahuan merupakan salah satu metode atau langkah dalam knowledge management yang digunakan untuk memberikan kesempatan kepada anggota suatu kelompok, organisasi, instansi, atau perusahaan untuk berbagi ilmu pengetahuan mengenai teknik, pengalaman, maupun ide yang mereka miliki kepada anggota organisasi lainnya. Knowledge sharing memiliki 3 manfaat, yaitu kecepatan, kualitas, dan inovasi. Berkumpulnya banyak orang, maka diharapkan akan selalu ada orang yang dapat saling menggantikan dan akan semakin banyak ide yang muncul, sehingga lebih cepat dalam merespon suatu masalah. Kualitas dapat diperoleh karena dengan adanya knowledge sharing melalui banyak orang dari berbagai keahlian, maka suatu solusi yang telah dipikirkan dari berbagai aspek dan kemungkinan knowledge sharing tidak hanya dapat memperbaiki kinerja kita, tetapi knowledge sharing juga dapat mendorong munculnya produk-produk baru, layanan baru, ataupun mencoba inovasi-inovasi baru. Knowledge sharing atau berbagi pengetahuan dapat dilakukan oleh anggota organisasi dengan melaksanakan diskusi rutin, workshop, magang, dan juga pertemuan virtual dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti telekonferensi, email, mailing list, web discussion forum, web conference, wiki, blogging, dan lain-lain. Knowledge sharing tidak dapat dilakukan tanpa adanya komunikasi lebih dari satu arah. Pertemuan tatap muka. Pertemuan tatap muka merupakan pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan secara rutin, bisa juga berupa seminar, workshop, forum diskusi, dan juga pemagangan. Sarana tatap muka ini dapat menjadi sarana yang paling efektif. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam struktur komunikasi yaitu kapan dan bagaimana pertemuan tatap muka dapat dilakukan, siapa yang dapat bertanya kepada siapa, bagaimana mendapatkan umpan balik dari pertanyaan yang diajukan, dan sebagainya. Selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan seluruh kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka publikasi baik elektronik di website maupun non-elektronik melalui newsletter, majalah, maupun koran yang cetak. Termasuk di dalamnya adalah notulensi dan pengumpulan dokumen dari kegiatan tatap muka. Output dari sistem basis data dokumentasi ini kelak harus dapat diintegrasikan dengan website komunitas. Selanjutnya adalah website. Website yang dibangun secara lokal bisa memuat informasi terkini tentang berita, kegiatan komunitas, cerita pengalaman, dan juga informasi lainnya. Sarana website ini sebenarnya lebih kepada sharing informasi, tetapi dapat ditingkatkan menjadi sharing pengetahuan bila mana terjadi diskusi terhadap apa yang diinformasikan, seperti dengan menambahkan fitur komentar, sehingga pengguna website dapat mengomentari atau membuat diskusi lebih lanjut dengan sumber informasi atau penulisnya. Kemudian publikasi dan newsletter. Pembuatan newsletter kepada anggota organisasi dapat dilakukan melalui komunikasi, penerbitan majalah, dan koran yang bertujuan untuk menyebarkan pemikiran serta pengetahuan yang dimiliki oleh komunitas. Hal ini juga sekaligus menjadi sarana promosi komunitas kepada masyarakat yang lebih luas. Publikasi dan newsletter ini dapat dilakukan baik offline maupun online. Selanjutnya adalah diskusi elektronik. Diskusi secara elektronik dapat dilakukan melalui telekonferensi, email,
mailing list, blog, forum diskusi, wiki, dan internet chatting. Teleconference adalah komunikasi real-time dengan memanfaatkan teknologi telepon dan video. Sedangkan email bersifat komunikasi yang dilakukan oleh dua orang. Mailing list adalah komunikasi yang dilakukan melalui email dengan melibatkan sekumpulan orang. Blog pada awalnya adalah sarana untuk bercerita mengenai pengalaman, tetapi telah berkembang menjadi sarana diskusi dengan author sebagai pusatnya. Sedangkan wiki adalah sarana kolaborasi yang memungkinkan penulisan dokumen secara bersama-sama oleh para kontributor author. Sedangkan internet chatting seperti Yahoo Messenger, Windows Messenger, dan ICQ adalah komunikasi yang dilakukan secara real-time antara dua orang atau lebih melalui internet. Kemudian mengenai penelitian. Penelitian tidak harus merupakan kegiatan yang rumit. Survei kecil juga bisa dikatakan sebagai suatu penelitian. Tukar-menukar pemikiran dan ide baru dalam penelitian akan lebih intensif terjadi. Begitu juga dengan kreativitas dan inovasi akan terbangun lebih cepat dengan adanya kegiatan seperti penelitian ini. Dalam organisasi, knowledge sharing sangatlah penting karena merupakan penerapan knowledge management sebagai suatu proses berbagi pengetahuan dalam organisasi. Yang paling menentukan terbentuknya knowledge sharing adalah sumber daya manusia dan budaya perusahaan itu sendiri, didukung dengan adanya sistem informasi dan strategi informasi, serta struktur organisasi. Demikian penjelasan kali ini, sekian dan terima kasih.